untuk kesempatan waktu ini Tuhan. Kami boleh berkumpul ada di rumah yang kudus Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini hidup kami Tuhan, biarlah segenap kehidupan kami mempersembahkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Biarlah Tuhan, di pagi hari ini kami siap memuji Tuhan, kami siap mengagungkan Tuhan, nama yang kudus, nama yang layak dipuji, nama yang layak disembah. Biarlah Tuhan, Kau pimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesainya Tuhan, dan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami undang hadirat Tuhan boleh hadir di tempat ini, di tempat ibadah online juga Tuhan, di rumah-rumah. Biar Tuhan, hadirat Tuhan di tempat ini sama dengan hadirat Tuhan di rumah-rumah yang sedang beribadah online. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja atas kami. Biar hadirat-Mu saja Tuhan yang hadir di tempat ini. Kami datang dengan penuh sukacita, kami pulang dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, ampuni kekurangan kelemahan kami di hadapan-Mu, supaya Tuhan boleh layak pada dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh layak Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Biarlah Tuhan Kau memberkati pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari song leader hingga pemain musik, terlebih hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan. Biarlah Tuhan, hadirat Tuhan boleh hadir Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami boleh dibaharui dari hari ke hari Tuhan, dan kami boleh bertumbuh lebih lagi di dalam Engkau. Kau lihat dunia ini Tuhan semakin jahat. Biarlah kami boleh semakin mendekat kepada-Mu Tuhan, supaya kami boleh merasakan kuasa Tuhan bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji, kami siap memuliakan nama-Mu yang kudus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap lagi berdiri saudara. Puji Tuhan ya saudara, seberapapun kita yang hadir di ibadah hari ini, kita yakin dan percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Kita mau angkat pujian. Kami bersama pujian Allah Tuhan. Yesus
menaikkan syukur.
kepadamu Tuhan Yesus, buat pagi hari yang indah ini. Dalam ibadah kami pagi ini, kami boleh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami. Engkau siap memberkati kami melalui firman-Mu yang kami akan dengar. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu kami mendengar dengan baik dan kami mengerti dengan baik. Engkau dimuliakan dan ditinggikan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih. Kami sangat percaya di tengah-tengah ibadah kami pagi ini, Roh Tuhan ada bersama dengan kami. Kuasa gelap roh jahat apapun tidak ada di dalam rumah-Mu pagi ini. Engkau yang hadir di dalam rumah-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Pakai hamba-Mu dalam menyampaikan firman Allah, urapi dengan urapan yang dari Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi dan selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pagi hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kita ini merupakan sesuatu yang dahsyat yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Mengapa saya katakan sesuatu yang dahsyat? Sebab kita masih dapat berdiri kuat karena Tuhan. Kita masih dapat menikmati hidup apa yang Tuhan percayakan di hari-hari ini. Itulah sebabnya kesempatan yang baik pergunakan dengan baik untuk kita beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, sehingga di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, hari-hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan, kita boleh mengalami kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan, pagi ini kita akan membuka Alkitab yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal 1. Mazmur pasal 1 ayat yang pertama. Berbunyi demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dari ayat pokok kita pagi hari ini, dari kitab Mazmur pasal pertama ayat yang pertama, dengan tema di manakah terletak kebahagiaanmu? Where you put your happiness? Di manakah terletak kebahagiaan? Nah, tentu menjadi kerinduan kita bersama sebagai anak-anak Tuhan. Kita ingin mengalami hidup yang berbahagia, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh damai sejahtera, dan hidup yang disertai oleh Roh Allah, sehingga hidup kita ini penuh dengan kebahagiaan di dalam Tuhan. Nah, kalau saudara perhatikan dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, saya akan bacakan ayat-ayat ini. Saudara perhatikan kembali dengan baik supaya saudara dapat mengerti isi dari kebenaran firman Allah. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri
di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, dari ayat-ayat yang saya bacakan, tentu ada hal-hal yang sangat berfaedah, ada hal-hal yang sangat penting di dalam hidup kekristenan kita, di dalam jalan hidup ini, untuk mencapai sesuatu target, berjumpa dengan Yesus. Dan selama kita hidup di dalam dunia ini, kita mengalami keadaan yang penuh sukacita, ada kebahagiaan yang luar biasa. Berbahagialah orang yang tidak berjalan, perhatikan dengan baik ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Haleluya. Tadi saya katakan kita ada sampai hari ini itu sesuatu yang dahsyat. Mengapa sesuatu yang dahsyat saya katakan? Sebab Dia Allah masih memberikan kehidupan bagi kita, dan kita masih dapat menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Walaupun di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah keadaan yang sangat membahayakan. Keadaan dunia hari-hari ini menakutkan banyak orang. Tetapi anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita perlu dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan aman, dekat dengan Tuhan nyaman, dekat dengan Tuhan penuh kebahagiaan yang luar biasa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu saudara dan saya ingin mengalami hidup yang berbahagia. Hidup yang bagaimana? Yang dikatakan hidup yang berbahagia, yang di dalam hati ini selalu ada kebahagiaan yang luar biasa. Nah, perlu kita ketahui bahwa William James dari Harvard University pernah mengatakan bahwa kebahagiaan itu tidak berada pada orang yang hidupnya penuh dengan kemudahan, tetapi justru kebahagiaan seringkali dialami oleh orang yang berhasil dalam mengatasi setiap persoalan hidup. Jadi kebahagiaan itu bagi setiap orang yang dapat mengatasi dalam persoalan hidup, walaupun hari-hari yang dilaluinya sulit, hari-hari yang dijalaninya banyak tantangan, masalah, ujian, persoalan, dan lain sebagainya. Apabila mereka bisa melalui hal itu, menang dalam hal itu, maka mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Mereka itulah yang mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Jadi kebahagiaan sering dirasakan oleh orang yang berhasil dalam mengatasi setiap persoalan hidup.
bukan kebahagiaan itu didapatkan dengan kemudahan. Wah, tidak saudara. Tetapi kebahagiaan kita bisa memperoleh dengan kita berhasil melakukan setiap apapun yang terjadi. Ada persoalan, kita dapat mengatasinya. Ada ujian, kita dapat mengatasinya. Maka itulah sebabnya kita bisa berbahagia. Banyak orang mengalami kegagalan dalam perjalanan hidup. Hidup mereka tidak berbahagia. Banyak saudara. Banyak. Walaupun orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkenal, kenapa banyak di antara mereka dalam menjalani hidup tidak berbahagia? Tidak ada kebahagiaan yang mereka alami dalam hidup mereka. Yang ada frustasi, depresi, bunuh diri, dan lain sebagainya. Itu yang sering kali terjadi, saudara. Nah, kalau sudah perhatikan, ada orang yang bernama Otto Bismarck. Nah, salah satu orang yang terkaya di Jerman, saudara. Itu sangat terkaya, ya, miliarder, saudara. Orang yang hebat, banyak uang, saudara. Kekayaannya banyak. Orang nomor 1 di Jerman, saudara. Itu luar biasa. Tetapi dia bunuh diri. Kenapa? Tidak ada kebahagiaan di dalam hidupnya. Walaupun dia memiliki harta yang banyak, kekayaan yang banyak, hidupnya tidak berbahagia. Hidupnya tidak ada kebahagiaan. Jadi harta dan kekayaan tidak menjamin bagi seseorang untuk mengalami kebahagiaan. Tidak menjamin, saudara. Jangan saudara berpikir, orang yang banyak hartanya, orang yang banyak uangnya, hidupnya selalu berbahagia. Tidak. Ini salah satunya, saudaraku. Untuk saudara, Otto Bismarck, saudara. Dia orang yang terkenal, orang yang terkaya di Jerman, saudara. Tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kenapa? Sebab banyak uang, dia mengalami sakit di rumah sakit, penyakit yang tidak dapat ditemukan, penyakit apa, penyebabnya apa, dokter tidak dapat menemukan penyakit itu, tetapi dia terus berada di dalam rumah sakit dalam keadaan sakit menderita. Jadi banyak uang, banyak harta, sia-sia. Dia tidak memiliki kebahagiaan. Akhirnya dia mengambil satu keputusan untuk bunuh diri. Ini berbahaya, saudara. Ya. Jadi anak-anak Tuhan beda dengan orang dunia. Anak-anak Tuhan punya firman Allah. Di dalam setiap mengalami masalah persoalan hidup, percaya Tuhan dahsyat. Percaya dia Allahku hebat, luar biasa. Dia sanggup menolong, dia sanggup memberkati, dia sanggup mengangkat, memberikan kemenangan bagi kita. Jadi harta kekayaan tidak menjamin bagi seseorang untuk mengalami kebahagiaan. Tidak menjamin, saudara. Tadi saya katakan bahwa William James itu dari Harvard University mengatakan kebahagiaan tidak berada pada orang yang hidupnya penuh dengan kemudahan. Tidak. Tetapi justru kebahagiaan seringkali dirasakan oleh orang yang berhasil dalam mengatasi setiap masalah hidup, saudara. Jelas apa yang dikatakan oleh firman Allah di dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berbahagia. Jadi kata berbahagia itu penuh sukacita, penuh kegirangan, happy, selalu damai, ada kesenangan dalam hidup walaupun
banyak ujian, mereka dapat mengatasinya. Mereka tahu bahwa Tuhan yang percaya itu sanggup menolong, dan hidup ini selalu mengalami sukacita, berbahagia. Nah, harus sudah perhatikan juga, tadi saya katakan, harta kekayaan tidak dapat membahagiakan. Jangan selalu berpikir, kalau saya punya harta banyak, kekayaan banyak, itu yang membuat saya bahagia. Tidak, saudara. Tidak, ya, tidak mungkin, saudara. Jadi contoh tadi, orang kaya hebat, uangnya banyak. Miliarder, saudara. Hebat, tidak harus banyak uangnya. Berapa perusahaan dia punya? Saham-sahamnya banyak. Dari metro sampai 10% cukup ke dia, saudara. Tetapi hasilnya apa? Bunuh diri, saudara. Ini, saudara, tidak ada kebahagiaan. Dan juga Getulio Vargas, mantan presiden Brasilia, mantan presiden Brasil, dia akan menembak kepalanya sendiri, jantungnya sendiri, menembak jantungnya sendiri. Kenapa? Seorang presiden Brasil memiliki kekuasaan, tetapi dia bisa menembak dirinya, jantungnya sendiri. Sebab di dalam dia menjadi penguasa presiden, dia merasa tidak bisa mengatasi setiap masalah yang terjadi. Jadi ada banyak teror, komplain dan lain sebagainya, dia tidak bisa mengatasi masalah tersebut. Akhirnya dia berpikir lebih baik bunuh diri. Nah, ini sebab apa? Tidak ada kebahagiaan. Kekuasaan pun tidak dapat membahagiakan. Kedudukan, kekayaan, harta tidak dapat membahagiakan. Ya, jadi perlu kita ketahui. Lalu pula ada juga Marilyn Monroe, saudara. Nah, ini kita kenal, yang bintang film Hollywood yang terkenal internasional. Kecantikannya hebat, luar biasa. Tetapi dengan kecantikan itu dia tidak mendapat kebahagiaan. Apa yang dikerjakan? Dia bunuh diri, overdosis, mati, sudah. Nah, ini sudah jadi harta kekayaan, kekuasaan, kecantikan yang kita dapati di dalam dunia ini itu tidak menjamin untuk membahagiakan kita. Tidak menjamin, saudara. Bahkan ada juga Terry Costa, dokter yang terkenal di Prancis, saudara. Dia mengakhiri hidupnya juga. Bunuh diri. Kenapa? Sebab dia sudah menangani pasien dengan baik. Ternyata di media dengan teror-teror yang melukai hatinya, yang menyatakan bahwa ini dokter tidak benar dan lain sebagainya. Tetapi dengan hal itu yang terjadi membuat dari Costa itu dia bunuh diri, saudara. Tidak ada kebahagiaan. Jadi kebahagiaan tidak didapat dari luar dan tidak dapat dibeli, saudara. Kebahagiaan tidak dapat dari luar dan tidak dapat dibeli. Di mana letak kebahagiaan? Di mana letak kebahagiaan? Nah, kita perlu memahami bahwa kebahagiaan berada di dalam hati dan pikiran manusia. Jadi kebahagiaan ini berada di dalam hati dan pikiran manusia. Tidak didapat dari harta kekayaan yang banyak, kekuasaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Tidak didapat. Buktinya banyak hal yang terjadi. Oh, saya cantik, hebat. Marilyn Monroe sudah terkenal internasional. Bintang film Hollywood sudah hebat. Ternyata sudah meninggal karena kelebihan dosis. Ini berbahaya.
Presiden Najib sudah demikian, saudara. Banyak hal yang alami. Bunuh diri yang masih. Banyak hal yang dialami, saudara. Jadi kekayaan, harta, kedudukan, kekuasaan, dan lain sebagainya tidak dapat membahagiakan hidup seseorang. Di saat mereka mengalami suatu tantangan, kalau dalam keadaan enjoy, baik, no problem, mungkin saudara bisa berkata, puji Tuhan, jalanku, hidupku lurus, diberkati. Tetapi di saat mengalami ujian, bisakah kita berhasil dalam ujian itu? Bisakah kita mengalami kemenangan? Kalau kita bisa mengalami, mengatasi dalam persoalan hidup, di situ kita adalah orang-orang yang berbahagia. Haleluya. Di mana letak kebahagiaan? Tadi saya katakan kita perlu memahami bahwa kebahagiaan berada di dalam hati dan pikiran manusia. Apa yang perlu kita lakukan? Kalau kebahagiaan itu ada di dalam hati dan pikiran manusia, apa yang harus kita lakukan? Apa? Supaya kita memperoleh kebahagiaan itu, supaya kita memperoleh hati yang damai sejahtera, kita memperoleh sukacita yang dari Tuhan. Walaupun menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang penuh tantangan tidak membuat kita jadi lemah, mundur dalam Tuhan, melainkan kita terus aktif, setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan. Setan tidak senang kalau saudara diam dalam Tuhan, tidak senang. Dengan berbagai cara, setan berusaha melemahkan iman saudara, supaya saudara tidak berhasil, tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup. Itu pekerjaan setan, saudara. Tetapi anak Tuhan yang mengerti, memahami bahwa kebahagiaan itu berada di dalam hati dan pikiran, maka mereka memfokuskan hati dan pikiran kepada Tuhan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dari sana kita mendapat ketenangan dan kebahagiaan dalam menghadapi setiap segala situasi dan kondisi. Jadi kalau kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan mengalami ketenangan, kebahagiaan, dan kita dapat mengatasi setiap kondisi yang ada, situasi yang ada. Kita dapat mengatasinya. Fokus hati dan pikiran kepada Tuhan. Kalau kita fokus hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan, pasti hidup nyaman, hidup berbahagia. Mengapa banyak orang walaupun mereka anak Tuhan, percaya kepada Yesus Kristus, tetapi hidup mereka tidak berbahagia? Kehidupan mereka tidak ada hal-hal yang sukacita dikerjakan oleh Allah. Yang ada selalu kecewa, murung, frustasi, depresi, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak fokus hati dan pikirannya kepada Tuhan. Tetapi seseorang anak Tuhan yang hati dan pikirannya fokus kepada Tuhan, dia tenang, dia berbahagia. Walaupun situasi, kondisi mungkin tidak nyaman hari-hari, tetapi
tetapi mereka dapat mengatasinya. Tenang, saudara, tidak bingung. Amin. Jangan kita jadi bingung hari-hari ini. Percaya Tuhan kita sendiri tidak bingung, saudara. Dia tidak bingung, saudara. Tetapi anak-anaknya jadi bingung, saudara. Tetapi kalau kita fokus kepada Dia, percaya sungguh-sungguh, Dia sumber pertolongan yang luar biasa. Nah, contoh di dalam Alkitab yang kita tidak asing lagi, kita lihat dulu dalam ayat 2 dari Mazmur 1. Tadi Mazmur yang pertama, berbahagialah orang tidak berjalan, ya. Perhatikan kata tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, lalu yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Berarti mereka hatinya fokus dan pikirannya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang memerlukan Taurat itu siang dan malam. Yang disukanya ialah Taurat Tuhan, dan yang memerlukan Taurat itu siang dan malam. Apa yang perlu kita lakukan untuk memperoleh kebahagiaan? Yang pertama, memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita lihat Filipi pasal 3 ayat 13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Seringkali kita dengar tentang Paulus. Siapakah Paulus itu? Dari latar belakang yang kurang baik, dari latar belakang yang tidak benar, dari latar belakang yang penuh dengan dosa. Tetapi setelah dia mengenal kebenaran, setelah dia percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, dia tinggalkan yang lama. Dia tinggalkan yang lama, yang tidak baik dia tinggalkan. Dia mulai fokus ke depan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Mengarahkan diri berarti Paulus dia fokus di depan, mengarahkan diri, hati dan pikirannya diarahkan kepada Tuhan, diarahkan kepada Tuhan. Aku melupakan apa yang telah di belakangmu dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini yang luar biasa, saudara. Situasi kondisi yang dia alami berat, tetapi Paulus dia belajar, hati dan pikirannya fokusnya kepada Tuhan, tidak lagi menoleh ke belakang, tidak lagi melihat masa lalu, tidak lagi melihat kekurangannya di masa yang lampau, tetapi dia mulai mengarahkan diri, fokus hati dan pikirannya kepada Tuhan. Luar biasa. Dan dia memfokuskan hati dan pikirannya kepada Tuhan, maka Paulus dia adalah orang yang berbahagia di dalam
di dalam hidupnya penuh dengan kebahagiaan, sebab di saat dia mengalami masalah, persoalan, dia tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Dia tidak mengomel kepada Tuhan. Dia tidak berhenti beribadah. Dia tidak berhenti dalam pelayanan, tetapi dia terus eksis melayani Tuhan dengan hati sungguh. Sebab apa? Roh Allah ada di dalam hidupnya yang membuat dia penuh kebahagiaan yang luar biasa. Jadi rahasia untuk kita mengalami kebahagiaan itu memfokuskan diri dan pikiran kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan melihat kiri kanan, jangan kembali kepada dosa, masa lalu dan lain sebagainya, tetapi fokus ke depan. Hidup benar di dalam kebenaran firman Allah. Kalau saudara hidup benar dalam kebenaran firman Allah, Tuhan pasti bela. Tuhan pasti bela, saudara. Setiap kita manusia yang ada di kolom langit ini, firman Allah katakan dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia sudah berbuat dosa, hilang kemuliaan. Tidak ada yang benar. Semua brengsek di hadapan Tuhan. Tetapi setelah kita mengenal kebenaran, kita harus memfokuskan diri dan pikiran kepada yang benar. Hidup di dalam kebenaran firman Allah. Hidup disertai Tuhan, hidup berbahagia, hidup penuh dengan sukacita. Walaupun ya puji Tuhan, aku ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan. Menikmati hidup, makan sederhana, rumah sederhana, dan lain sebagainya. Tetapi hidup penuh kebahagiaan. Harta yang banyak, kekayaan yang banyak, kekuasaan, pangkat, kedudukan tidak menjamin bagi seseorang untuk hidup berbahagia. Tapi yang dapat menjamin untuk hidup berbahagia apabila seseorang memahami bahwa kebahagiaan itu ada di dalam hati dan pikiran manusia. Jadi apa saja yang perlu kita lakukan untuk kita memperoleh kebahagiaan? Tadi yang pertama, poin yang pertama, memfokuskan diri, hati dan pikiran ini kepada Tuhan. Pasti berbahagia. Amin. Haleluya. Tidak punya harta banyak, kaya dan banyak, tidak masalah. Yang penting hati bahagia. Puji Tuhan, itu luar biasa. Ya saudaraku, ya Alkitab. Jadi di mana letak kebahagiaan? Di mana letak kebahagiaan? Dalam hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Memfokuskan itu ada letak kebahagiaan. Ya. Lalu yang kedua kita perhatikan, kita kembali lagi dalam Mazmur pasal 1 ayat 1. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita mengalami kebahagiaan? Jadi yang pertama tadi memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Yang kedua, selalu bersyukur, dan rasa syukur itulah yang membuat saudara bahagia. Jadi yang kedua ini, apa yang perlu kita lakukan untuk memperoleh kebahagiaan? Yang kedua ini, selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan rasa syukur itulah yang membuat saudara bahagia. Rasa syukur itulah yang membuat saudara berbahagia. Sebab di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. 1 Tesalonika 5 ayat 18.
mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata dalam segala hal, baik dalam situasi kondisi yang ada, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Seseorang anak Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan, ada ucapan syukur dari dasar hatinya kepada Tuhan, itulah yang membuat mereka bahagia. Itulah yang membuat mereka bahagia. Jadi tidak memiliki harta yang banyak, tidak ada kekuasaan, tidak ada kedudukan dan lain sebagainya, tetapi mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan beri, mengucap syukur dalam segala hal, maka itulah rasa syukur, itulah yang membuat kita berbahagia. Di dalam hati penuh kebahagiaan. Puji Tuhan, Allah dahsyat luar biasa. Kita ada hari ini karena Tuhan. Kita ada hari ini karena Tuhan. Kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Itulah yang dikehendaki Allah. Apa yang dikehendaki Allah? Mengucap syukur dalam segala hal. Dalam hal apa? Dalam hal diberkati, dalam hal ujian, masalah, persoalan, penyakit, dan lain sebagainya, harus mengucap syukur kepada Tuhan. Saya teringat dengan Ayub, saudara. Dia orang kaya yang hebat, orang yang memiliki kekayaan yang banyak, tetapi di saat itu setan tidak senang. Harta kekayaannya habis, anak-anaknya meninggal, tubuhnya menderita penyakit dari ujung rambut sampai ke telapak kaki. Tetapi Ayub tetap mengucap syukur kepada Allah. Inilah dengan ucapan syukur yang dinaikkan Ayub kepada Allah, yang membuat dia berbahagia. Dia mengalami kebahagiaan. Istrinya sudah katakan, untuk apa kamu masih percaya kepada Tuhan? Harta sudah habis, anak-anak tidak ada lagi, tubuh kamu sakit, lebih baik kamu hujat saja Allah. Tetapi Ayub tidak demikian. Sampai dia katakan perkataan itu seperti orang gila. Ayub tidak mau berdosa terhadap Tuhan. Dia tahu menebusku itu hidup, Allahku dahsyat, Allahku hebat. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Memfokuskan hati dan pikiran kepada Tuhan. Dan selalu ada ucapan syukur di tengah-tengah masalah, persoalan yang dialami. Sangat berat pada waktu itu. Tetapi dia mengucap syukur kepada Allah. Beda dengan Allah miskin terang, orang kaya miliarder di Jerman, banyak harta kekayaan banyak, dalam keadaan sakit, frustasinya, depresi berat dialami. Hartaku banyak, kekayaanku banyak, tidak menjamin hidup. Dia tidak merasakan kebahagiaan. Yang dia rasakan penderitaan yang berat.
dan ada ucapan syukur senantiasa kepada Tuhan. Itulah yang membuat anak-anak Tuhan penuh kebahagiaan, hidup berbahagia. Haleluya, amin. Saya perhatikan kelihatannya hari ini tegang semua saudara, ya, tegang ya. Memang duduknya sudah satu persatu, jadi tidak ada yang kiri, yang kanan, semua fokus ke depan saudara, ya, fokus ke depan. Sebab tidak ada yang dibicarakan. Kalau dia rapat-rapat itu pendeta khotbahnya apa sih? Gua bilang bisa saja dan lain saja. Aliwan dia boleh cerita yang lain, tetapi pagi ini semua fokusnya ke depan, tidak ada yang fokus ke belakang. Saya perhatiin semua kepalanya menghadap ke muka saudara. Ya, kalau dia ke belakang berarti ada kesalahan saudara. Ya, ada kesalahan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ingin mengalami kebahagiaan. Amin. Haleluya. Where you put your happiness, di manakah letak kebahagiaan? Di manakah letak kebahagiaan? Kebahagiaan sejati hanya kita dapat temukan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu kebahagiaan sejati saudara. Jadi melalui relasi hubungan yang kita bangun dengan Dia. Tadi kita sudah melihat beberapa contoh-contoh saudara, bahwa harta, kekayaan, kekuasaan, pangkat, kedudukan dan lain sebagainya tidak dapat membahagiakan seseorang. Tetapi kebahagiaan yang sejati kita dapat peroleh melalui Yesus Kristus dengan kita mengadakan satu relasi hubungan dengan Tuhan setiap hari, memfokuskan di hati pikiran kepada Tuhan dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Jadi kebahagiaan sejati hanya ditemukan di dalam Kristus melalui relasi yang kita bangun setiap hari dengan Tuhan. Relasi hubungan bangun setiap hari dengan Tuhan. Kita tidak mau gagal. Kita menyadari banyak kekurangan kelemahan kita. Walaupun kita sudah puluhan tahun jadi anak Tuhan, jadi pengikut Kristus, tetapi adakah kita membangun relasi hubungan kita setiap hari dengan Tuhan? Kalau kita membangun relasi hubungan kita setiap hari dengan Dia, lalu kita berjalan mengikuti jalan Tuhan, memfokuskan hati dan pikiran kepada Tuhan di tengah-tengah masalah persoalan yang ada, yang kita alami, situasi kondisi apapun yang terjadi, kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Maka disitulah seseorang anak Tuhan yang berhasil mengatasi setiap masalah persoalan hidup. Mereka adalah orang-orang yang berbahagia, memiliki kebahagiaan. Amin. Saudara mau hidup berbahagia dalam Tuhan? Adakah kebahagiaan dalam hidupmu saat ini? Bukan yang luar. Tidak, kebahagiaan itu tidak dapat di luar, tidak dapat dibeli. Kebahagiaan itu ada di dalam Yesus Kristus. Kebahagiaan sejati milikilah. Kebahagiaan itu dari Tuhan, itu yang membuat saudara penuh sukacita dalam Tuhan. Jadi walaupun di tengah-tengah keadaan dunia yang menakutkan hari-hari ini, tidak membuat saudara jadi lemah. Amin. Haleluya. Tetap harus semangat. Percaya Allah dahsyat menolong saudara. Corona menjalan di mana-mana, gak usah takut saudara. Percaya. Memang kita harus mengikuti peraturan pemerintah itu, tidak masalah saudara. Itu untuk menjaga kesehatan. Kalau kita keluar jalan pakai masker, tidak masalah saudara. Itu jaga kesehatan. Ya.
kita tidak mungkin kena virus corona. Amin. Tidak mungkin. Percaya saudara, ya, tidak mungkin. Kalau saudara yakin sungguh-sungguh memfokuskan diri hati kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh, selalu mengucap syukur, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan masih bela. Jadi pagi ini apa masalahmu, persoalanmu, engkau sakit, jangan mengeluh kepada Tuhan, jangan bunuh diri. Amin. Jadi orang yang hebat auto itu biasanya sudah terkenal, kekayaan, hebat, menjadi sakit, frustasinya, penyakit tidak dapat ditemukan, bunuh diri. Karena bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan sungguh-sungguh fokusnya ke depan, percaya kepada Tuhan, mengucap syukur, tidak akan bunuh diri. Amin. Banyak juga anak-anak Tuhan menamakan diri anak Tuhan, pengikut Kristus, tetapi di saat mengalami persoalan, nggak kuat, sudahlah mati saja, mati, mau mati sudah, mau mati. Kalau mati dalam Tuhan itu oke. Kalau mati dalam dosa berbahaya. Seringkali bagi anak-anak Tuhan yang meninggal, saya katakan mati di dalam Tuhan itu mujizat. Mengapa saya katakan mujizat? Ketemu Tuhan. Tetapi kalau mati di luar Tuhan, bukan mujizat lagi, malah petaka besar terjadi. Masuk neraka. Kita tidak ingin demikian. Tengah-tengah dunia yang hari ini digoncang dengan berbagai masalah. Kita percaya, kita ingin berbahagia, mengalami kebahagiaan dalam hidup ini, memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, lalu mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Sebab dalam mengucap syukur kita tenang dan mengalami kebahagiaan. Puji Tuhan, hari ini dia kuasanya tidak berubah. Ada yang sakit pagi ini? Gak ada yang sakit kan? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Sakit rohani? Oh, gak ada juga. Puji Tuhan, saudara. Semua sehat-sehat, ya. Sehat-sehat. Sebab apa? Karena ada apa? Vitamin firman Allah. Amin. Kalau ada vitamin firman Allah, tetap bergizi sehat, tubuh sehat, tubuh jiwa roh sehat. Sebab untuk menangkal virus corona, banyak orang berkata, Pak Pendeta, Om pakai obat vitamin C 1000 untuk penangkal. Wah, macam-macam. Ada lagi yang bilang untuk mengeluarkan virus kolesterol dan lain sebagainya di dalam perut ini berlemak. Potong pepare, nganyir dibuang, dua potongan ditutup air panas sampai dingin, lalu satu gelas lagi di setengah kasih air dituangin itu betadin dan dirubah merah semua setengah. Taruh air yang didinginkan kena buah pepare, tuang ke situ. Air itu jadi putih sudah. Berarti buah pepare mengandung khasiat yang luar biasa. Amin. Mensterilkan. Kalau betadin sudah jadi merah, dituang air yang dingin. Pepare itu air mau iris. Saya perhatikan kok bisa berubah ya? Luar biasa. Jadi ini sudah berarti buah pepare itu luar biasa hasilnya. Jadi belum pernah makan buah pepare, coba makan buah pepare. Walaupun pahit-pahit sedap rasanya. Amin. Haleluya ya. Betul. Bagi ibu gembala senang buah pepare. Dia lama tuh sudah makan sudah. Tapi saya kalau buah pepare sih memang ya kalau dikasih daging dalamnya dimakan. Daging itu dimakan. Buahnya tidak segar ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Ada vitamin yang luar biasa. Firman Allah dapat mengatasi segala-galanya. Amin. Penyakit apapun dengan firman Allah semua habis, tidak ada penyakit lagi. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihidupkan, yang
ditolong Tuhan. Amin. Menjadi orang yang berbahagia. Haleluya. Puji Tuhan. Gimana letak kebahagiaan? Letak kebahagiaan bukan dengan harta, kekuasaan dan lain sebagainya. Letak kebahagiaan itu kita dapat miliki apabila kita memfokuskan hati dan pikiran kepada Tuhan. Lalu yang kedua, selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Itulah yang membuat kita berbahagia. Rasa syukur itulah yang membuat saudara bahagia. Amin. Itu sudah walaupun makan sama garam enak, puji Tuhan, bersyukur, berbahagia, hati senang. Amin. Walaupun makan sama ikan besar dan besar, tetapi kalau nggak ada ucapan syukur, hati nggak berbahagia, kecewa yang ada. Tapi walaupun makan sederhana, ada ucapan syukur, rasa bersyukur kepada Tuhan, itu yang membuat hati berbahagia. Puji Tuhan, Allah kita baik. Amin. Jangan khawatir, percaya Dia sumber pertolongan kita. Hari-hari ini banyak perusahaan-perusahaan bangkrut, saudara. Itu saudara, saya perhatikan, perusahaan ini bangkrut, komen, lalu semua harga-harga mobil saya perhatikan, wah merosot turun berapa persen. Waduh, murah-murah saudara. Mobil sekarang murah-murah, dia obral saudara, sampai juga jual pakaian saudara. Murah saudara, korting 50%, 30%. Wah, jadi kalau saudara ada berkarya di mobil hari-hari tidak apa-apa saudara. Kalau ada berkarya, kalau nggak ada, puji Tuhan, mengucap syukur saya sama Tuhan. Amin. Yang penting hati bahagia. Itu nomor satu saudara. Ya, hati berbahagia. Allah kita itu baik, luar biasa. Jadi dari dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 katakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat siang dan malam. Berarti mereka yang berbahagia adalah mereka yang selalu merenungkan firman Allah siang malam, tentu fokusnya, hatinya, pikirannya kepada Tuhan. Ada ucapan syukur. Puji Tuhan. Mari kita berdiri semua. Kita akan akhiri ibadah kita. Jadi pagi ini tidak panjang-panjang firman Allah ya. Tentu kita ingin menjadi orang-orang yang memiliki kebahagiaan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tangan kita. Tuhan tahu keberadaan kita pagi hari ini. Adakah engkau mengalami kebahagiaan dalam hidup? Dia tahu persis. Tetapi satu hal menjadi doa kita bersama, kita ingin menjadi orang-orang yang memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan. Haleluya. Kata pujian, maka ku taruh firman-Mu dalam hati. Haleluya. Maka berkatalah, terima kasih. Amin. Haleluya. Supaya jangan
mengucap syukur dalam segala hal apa yang kami hadapi Tuhan. Tidak mengalahkan hati pikiran kami untuk fokus kepada Engkau ya Tuhan. Kuatkan kami, teguhkan kami ya Bapa. Kuatkan kami sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan yang sejati dari Engkau ya Tuhan. Ketika kami melalui berbagai banyak tantangan, halangan, cobaan dalam kehidupan, namun kami yakin Engkau memelihara, menopang, menjaga kami ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, keadaan yang sulit sekalipun tidak ya Tuhan melemahkan iman percaya kami kepada Engkau. Sehingga kami boleh menikmati kebahagiaan itu ya Tuhan. Kebahagiaan yang Tuhan berikan atas kami orang yang berharap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, mari Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon pertolongan dari Tuhan, agar kami semua ya Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan, boleh ya Tuhan terus ya Tuhan menikmati kerinduan kami ya Tuhan, untuk kami boleh terus menyenangkan Engkau ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, hari-hari yang sulit ini kami boleh terus mengucap syukur. Kami di dalam mengucap syukur ada kekuatan di dalam Tuhan. Ketika kami mengucap syukur ada ya Tuhan, oh Yesus, sukacita ya Tuhan, kebahagiaan ya Tuhan, ya Tuhan sudah nyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang sungguh menguatkan kami ya Tuhan. Memberkati ya Tuhan Bapak Gembala kami di dalam keseharian ya Tuhan, ada tantangan, ujian, cobaan. Kiranya Tuhan Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau dahsyat ya Tuhan. Engkau bekerja luar biasa ya Tuhan atas Bapak Gembala, bahkan seluruh pastor ya Tuhan, agar mereka boleh menjadi saksi-Mu, boleh ya Tuhan memberitakan firman-Mu terus ya Tuhan, memberikan kami ya Tuhan seluruh sidang jemaat di tempat ini ya Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan lewat firman Tuhan yang menyatakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, ajar kami untuk kami terus ya Tuhan mencari hadirat-Mu, kerinduan kami ya Tuhan, untuk kami terus melayani Engkau ya Tuhan. Inilah kerinduan kami, doa ucapan syukur permohonan kami ya Tuhan. Kami meralaskan di dalam satu yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk persembahan. Terpujilah Engkau Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Engkau sudah memberkati kami melalui firman-Mu yang kami dengar pagi ini. Kami percaya kami adalah orang-orang yang memiliki kebahagiaan di dalam Tuhan. Tiba saatnya anak-anak-Mu mereka akan memberikan korban persembahan. Berkati mereka dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
pagi. Jadi ibadah yang hadir di gereja dan juga yang tidak hadir masih online di rumah-rumah. Tapi mulai awal Juli seluruh kegiatan ibadah minggu, ibadah pagi dan sore dilanjutkan, diteruskan lagi mulai Juli, dan wadah-wadah kembali normal seperti biasa. Puji Tuhan, kita berdiri, kita akhiri ibadah. Menaikkan syukur pada Tuhan. Haleluya. Kita hanya dapat bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu buat segala kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami sangat percaya Tuhan, di tengah-tengah keadaan dunia, kondisi situasi yang ada hari-hari ini tidak membuat kami menjadi lemah, tidak membuat kami menjadi putus asa, tapi kami sangat percaya. Kami mau belajar memfokuskan hati dan pikiran kami kepada Tuhan dan tetap menaruh pengharapan, ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu. Itulah yang membuat kami menjadi orang-orang yang berbahagia, menjadi orang-orang yang disertai Tuhan, penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi kami. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak-Mu. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan jamah mereka pagi ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan terjadi, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada masalah persoalan ditolong Tuhan. Usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Anak-anak yang sudah memberikan korban persembahan dan mengembalikan milik perpuluhan, kami sangat percaya Engkau sangat memperhatikan mereka. Engkau tidak tinggal diam, Engkau membalas dengan berkat-berkat yang luar biasa. Usaha mereka, pekerjaan mereka, toko mereka, apa saja mereka kerjakan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka Tuhan sanggup memberkati
dengan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah namamu, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami sangat percaya Tuhan, Engkau terus menyertai dalam perjalanan kami. Hari lepas hari bertambah-tambah indah di dalam Tuhan. Hamba berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan menolong, berikan hikmat bagi Bapak Presiden kami Jokowi di dalam memimpin bangsa yang besar ini. Tuhan menolong, berikan dia hikmat akal budi yang dari Tuhan, supaya bangsa dan negara kami diberkati Tuhan, dijauhkan dari segala virus corona dan lain sebagainya. Bangsa dan negara kami boleh mengalami sukacita berkat Tuhan nyata bagi bangsa dan negara kami. Selamatkan bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih sebentar anak-anakmu, mereka akan kembali pulang ke rumah, sekali dalam perjalanan tibakan di rumah dengan selamat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa.